Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, para pencinta perindu surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majelis ngopi susu, ngobrol perkara iman sungguh-sungguh, IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Belitung. Semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk dan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Dan hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tema ataupun ngopi susu kita pada malam hari ini judulnya adalah persinggahan kelima dari persinggahan akhirat, yaitu syafaat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melewati persinggahan akhirat dari mulai yang pertama, yaitu kita singgah di alam kubur, ya. Singgah di alam kubur, lalu kemudian kita persinggahan yang kedua, yaitu tiupan sangkakala dan kehancuran alam semesta. Yang ketiga adalah hari kebangkitan. Dan yang 1 bulan yang lalu kita bahas tentang padang mahsyar. Dan malam hari ini insyaallah kita akan bahas tentang persinggahan yang kelima, yaitu syafaat. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara syafaat, maka yang pertama harus kita jelaskan terlebih dahulu adalah bahwa salah satu pertolongan terbesar yang akan kita peroleh sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut dengan syafa'al uzma, di mana hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kemarin bahwa ketika kita di padang mahsyar, ya, semuanya sibuk. Ya, kita tidak peduli, ya. Walaupun itu istri kita, walaupun itu anak kita, siapapun, kita nggak peduli. Karena pada saat itu kita sibuk dengan urusan kita sendiri, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih, dan seterusnya. Di Quran surat Al-Baqarah itu. Semua kita sibuk dengan urusan kita, tidak peduli, ya, dengan siapapun. Yang penting kita selamat, yang penting kita ngurus diri kita sendiri. Dan hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada seseorang yang pada hari itu sangat peduli dengan kita. Walaupun beliau mungkin boleh jadi enggak kenal dengan kita, tapi beliau peduli dengan kita. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau begitu sangat peduli dengan kita. Walaupun beliau sudah masuk ke dalam surganya, dan surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Tapi beliau kemudian mencari umatnya, mondar-mandir, sibuk kesana kemari. Untuk apa? Untuk memberikan pertolongan kepada umatnya, ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan syafaat uzma. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, saking sibuknya beliau pada saat itu, ya, digambarkan, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala
Ya, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk agar dapat izin memberikan pertolongan kepada umatnya. Maka ketika beliau bersujud, lalu kemudian ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Mengapa engkau bersujud wahai Muhammad?" "Ya Allah, aku minta izin. Aku minta izin untuk menyelamatkan umatku, untuk menolong umatku di padang mahsyar itu." Maka kata Allah, "Aku izinkan engkau menolong umatmu." Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu di padang mahsyar itu kita ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan kita seteguk air dari telaga Kautsar. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meminum air itu, ya, seteguk air dari telaga Kautsar itu, kita tidak akan pernah kehausan lagi. Kita tidak pernah kehausan lagi, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya para mufasir menjelaskan bahwa inna a'tainakal kautsar. Salah satu maknanya itu adalah telaga Kautsar, ya. Telaga Kautsar. Nah, itu nanti itulah nanti minuman yang akan dari telaga itulah kemudian Rasulullah SAW memberikan minuman kepada kita, dan kita kemudian tidak akan apa? Tidak akan kehausan lagi nanti di situ. Nah, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian beliau bersujud kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah kemudian izinkan Rasulullah SAW untuk memberikan pertolongan kepada kita. "Ya Allah, aku minta tolong kepadamu, aku minta izin kepadamu untuk menyelamatkan umatku dalam meniti syirat, Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti Rasulullah SAW sudah menunggu di ujung syirat itu, sambil mendoakan kita agar kita selamat di jalan itu. Subhanallah, itulah Rasulullah SAW sibuk luar biasa pada saat itu. Ya. Lalu kemudian hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pun bersujud kepada Allah kembali. Untuk apa? Untuk menolong kita. Karena apa? Karena ada di antara kita yang kemudian masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah kembali bersujud kepada Allah dan kemudian minta izin untuk memberikan syafaat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah SAW untuk mengeluarkan siapapun yang ada di dalam neraka itu yang mempunyai iman sebiji kurma, yang memiliki iman sebiji kurma. Dan kemudian diberikan pertolongan oleh Rasulullah SAW. Bersujud lagi Rasulullah SAW, meminta izin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengizinkan kembali. Untuk apa? Untuk memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada orang yang ada di dalam neraka itu yang memiliki iman walaupun hanya sebiji jagung. Maka ditolonglah oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersujud kembali, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mengizinkan Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat kepada orang-orang atau umat Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam neraka yang imannya walaupun hanya sebesar biji sawi. Hadirin yang memuliakan Allah SWT. Lalu kemudian Rasulullah bersujud kembali, ya, kalimat la ilaha illallah SWT dengan penuh keikhlasan tentunya. Nah, inilah hadirin yang memuliakan Allah SWT, gambaran bagaimana sibuknya Rasulullah SAW di padang mahsyar memberikan syafaat kepada umatnya, ya, yang kita sebut dengan syafaat uzmah. Baik hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan. Yang berikutnya adalah kita akan jelaskan pengertian dari syafaat itu. Apa syafaat itu? Syafaat itu adalah secara bahasa diambil dari kata asy-syaf'u, ya, yang berarti genap. Lawannya adalah al-witr, ya, yang berarti ganjil. Ya. Dalam Quran surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr." Nah itu, ya, demi yang genap dan demi yang ganjil. Nah, secara istilah syafaat itu artinya adalah pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW kepada orang yang mengharapkan pertolongannya. Usaha dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan suatu mudarat bagi orang lain. Nah, jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala,
Inilah yang kita sebut dengan syafaat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan pertolongan kepada umatnya, ya, kepada umatnya yang mengharapkan pertolongannya. Kita lanjutkan yang berikutnya, ya. Nah, bentuk-bentuk syafaat. Bentuk-bentuk syafaat itu yang pertama adalah masuk surga tanpa hisab. Ya, masuk surga tanpa hisab. Ini bentuk yang pertama. Jadi ada orang yang dia masuk surga tanpa hisab. Yang kedua adalah dibatalkannya siksa. Ya, karena diberikan syafaat, maka dibatalkan siksanya. Dia sudah disiksa di neraka, tapi karena diberikan syafaat, maka kemudian dibatalkan siksanya. Yang ketiga adalah diringankan azabnya. Diringankan azabnya. Nah, siapa nih Pak? Ya, salah satunya nanti kita sampaikan adalah Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang keempat adalah dikeluarkan dari neraka. Nah, ini salah satu bentuk syafaat adalah dikeluarkan dari neraka. Boleh jadi kita sudah masuk ke dalam neraka, tapi kemudian diberikan syafaat, diberi pertolongan oleh Rasulullah SAW dan kemudian kita dikeluarkan dari neraka itu. Dan yang kelima adalah ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Asbab, ya banyak nanti asbabnya. Bisa dikarenakan mungkin karena penghafal Quran dan sebagainya. Ya, salah satunya seperti itu, tinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah syarat-syarat syafaat. Nah, ini syarat-syarat syafaat. Jadi menurut para ulama, ya, bahwa syafaat itu harus terpenuhi 3 syarat ini. Ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah Allah meridhoi orang yang memberi syafaat. Nah, itu yang pertama. Allah memberi ridho kepada orang yang memberikan syafaat. Yang kedua adalah Allah meridhai orang yang diberi syafaat. Nah, ada orang yang tidak diridhoi oleh Allah SWT diberi syafaat. Ya. Dan yang ketiga adalah Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk memberi syafaat. Nah, ini syaratnya hadirin yang muliakan Allah SWT. Kita bisa temukan dalilnya. Misalnya di Quran surah An-Najm ayat 26, Al-Baqarah di ayat kursi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi izni. Ya. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang memberikan syafaat itu yang pertama Allah ridho kepada orang yang beri syafaat, kemudian Allah meridhoi orang yang diberi syafaat, dan Allah mengizinkan pemberi syafaat untuk memberikan syafaat itu. Makanya Rasulullah SAW minta izin dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diizinkankah? Nah, ketika kata Allah diizinkan, maka Rasulullah kemudian memberikan syafaat kepada umatnya. Dan juga bisa kita temukan dalilnya di surat Toha ayat 109. Ya, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutkan, hadirin yang muliakan Allah. Di surat An-Najm tadi saya bacakan salah satu dalilnya. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Nah ini, ya, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percepat sedikit. Udah jam 7 ya. Ya. Macam-macam syafaat. Nah, macam-macam syafaat. Yang pertama adalah syafaat khusus. Syafaat khusus apa? Syafaat yang hanya diberikan melalui Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada, ya, dari umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ya, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali
kecuali Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Yang lain tidak bisa. Nabi-nabi yang lain tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ya, inilah istimewanya kita umat akhir zaman. Ya. Yang kedua adalah syafaat umum. Ya. Syafaat yang diberikan melalui banyak jalur. Melalui banyak jalur. Nanti kita bahas. Misalnya karena puasa kita, karena sholat kita, karena kita membaca Al-Quran, dan seterusnya. Karena kita meninggal di Madinah misalnya, dan seterusnya. Itu banyak nanti jalur-jalurnya. Kita bahas satu-satu nanti. Nah, sekarang kita bahas yang pertama adalah syafaat khusus. Syafaat khusus. Syafaat khusus yang pertama adalah syafaat uzma atau syafaat terbesar tadi. Ya. Syafaat ini khusus diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Ya. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6304 disampaikan setiap nabi memiliki doa. Ingat, setiap nabi memiliki doa mustajab yang digunakan untuk berdoa dengannya. Maka kata Rasulullah, aku ingin menyimpan doaku tersebut sebagai syafaat bagi umatku di akhirat nanti. Nah, jadi Rasulullah SAW menyimpan ya, doanya ya, sebagai syafaat bagi umatnya nanti di akhirat. Subhanallah. Nah, inilah yang kita sebut dengan syafaat uzma, ya, syafaat terbesar. Ya. Yang kedua adalah syafaat Nabi kepada Abu Thalib. Syafaat Nabi kepada Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Abu Thalib itu adalah paman Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui bahwa paman Nabi ini akhir hayatnya apa? Tidak masuk Islam. Ini khusus ini, ya, syafaat khusus, tidak masuk Islam. Padahal paman Nabi Muhammad SAW ini, Abu Thalib ini adalah apa? Orang yang paling berjasa dalam dakwah Rasulullah SAW. Orang yang paling berjasa, bempernya dakwah Rasulullah SAW. Makanya kemudian peristiwa Isra Mi'raj, malam ini kan Isra Mi'raj ya, malam ini ya, malam ini. Isra Mi'raj itu salah satu cara Allah menghibur Rasulullah SAW. Karena apa? Karena pertama istri beliau meninggal. Yang kedua kenapa? Karena berikutnya paman Nabi meninggal dunia. Maka kita sebut dengan itulah tahun kesedihan. Maka salah satu cara Allah menghibur Nabi Muhammad SAW adalah dengan melakukan Isra dan Mi'raj. Nah, syafaat yang diberikan kepada Abu Thalib ini ya, disampaikan dalam hadis ya. Penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Dia diberi 2 sandal yang akan menyebabkan otaknya mendidih. Masya Allah. Jadi Pak, neraka yang paling ringan itu ya, kita pakai sendal, sini yang mendidih Pak. Nah, kepala kita yang mendidih. Panasnya luar biasa. Nah, inilah yang dialami oleh Abu Thalib. Dan itulah yang diminta Rasulullah SAW, minta keringanan gitu ya kepada Allah SWT ya. Dan hadirin yang muliakan Allah SWT, kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan syafaat kepada orang-orang kafir. Nggak bisa memberikan syafaat kepada orang kafir. Nah, ini khusus kecuali kepada paman Nabi SAW. Ya, paman Nabi tetap, kalau hadis ini tetap di nerakanya Allah Ta'ala dengan neraka yang paling ringan. Apa neraka yang paling ringan? Nah, diberi sendal, kepalanya mendidih. Nah, itulah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oke, itu yang ke syafaat Nabi kepada Abu Thalib.
Hadirin yang muliakan Allah SWT, tapi saya tegaskan kembali bahwa orang-orang kafir ya tidak akan dapat merasakan manfaat syafaat. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Mudatsir ayat 48. Ya. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Nah, maksudnya adalah orang-orang kafir. Lanjut. Yang berikutnya adalah syafaat umum. Nah, syafaat umum ini yang pertama adalah syafaat dari 40 orang yang dia bertauhid atau ketika kemudian ada orang yang hadir yang muliakan Allah meninggal dunia ya, lalu kemudian disolatkan oleh 40 orang yang dia bertauhid bersih ikhlas karena Allah SWT, maka dia akan memberikan pertolongan kepadanya ya, dia akan memberikan pertolongan. Ini ingat ya, catatannya bertauhid bersih ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur dengan kesyirikan ya. Nah, jadi makna juga orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu maksudnya adalah orang yang dia ya paham maknanya dari kalimat la ilaha illallah itu ya, dengan ikhlas tentunya, dengan penuh keikhlasan. Yang kedua adalah syafaat dari mukmin ke mukmin yang lainnya. Syafaat dari mukmin ke mukmin yang lainnya. Nah, jadi hadir yang muliakan Allah SWT, kita bisa menolong saudara kita. Ya, kalau ada kemudian yang bertanya kan, ketika kita mengirimkan Al-Fatihah kita kepada saudara kita, nyampe apa enggak gitu kan? Ya, Pak ya. Nah, Al-Fatihah misalnya kepada saudara kita, ya, sampai apa enggak gitu kan? Ya, yang kita yakini selama ini kan enggak pernah balik lagi ya. Paketnya enggak pernah balik lagi ya. Kalau enggak nyampe kan biasanya balik paketnya ya. Kita misalnya kirim barang tuh. Ternyata alamatnya enggak ketemu ya. Balik lagi itu ke barang ke kita ya. Nah, selama ini boleh jadi hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memberikan doa kepada saudara kita ya. Al-Fatihah gitu kan, seperti itu. Sampai enggak ya? Nah, jelas insyaallah sampai ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah syafaat anak kepada orang tuanya. Nah, ini syafaat anak kepada orang tuanya. Ini saya sampaikan di sini hadirin yang muliakan Allah SWT, bahwa pada hari kiamat anak-anak kecil akan berdiri lalu dikatakan kepada mereka, masuklah ke surga. Anak-anak kecil, mereka pun menjawab, kami akan masuk jika bapak dan ibu kami masuk juga ke surga. Maka diserukan kepada anak-anak kecil itu, masuklah kalian dan bapak atau orang tua kalian ke surga. Nah, hadirin yang muliakan Allah SWT, hadis ini maksudnya adalah anak-anak yang masih kecil, dia sudah meninggal dunia belum balik, misal seperti itu ya, maka ketahuilah dia akan bisa memberikan syafaat nanti kepada orang tuanya ya. Jadi ada mungkin anak kita meninggal ya, masih kecil belum balik seperti itu. Nah, itu insyaallah dia akan memberikan syafaat nanti kepada kedua orang tuanya. Dan ya tentu anak, sebagaimana yang disampaikan hadis Rasulullah SAW itu, bahwa 3 amal yang tidak akan pernah terputus itu salah satunya adalah waladun soleh yad'un lahu ya, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anak bisa nanti membantu kita, menolong kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya juga, kita sebagai orang tua boleh jadi juga menjadi beban. Kita soleh gitu, seperti itu,
Sementara anak kita nggak soleh misalnya, nanti kita bisa juga masuk ke, boleh jadi kita ditarik oleh anak kita. Karena apa? Anak kita masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Nanti anaknya protes. Ya Allah, aku protes. Orang tuaku masuk surga, aku masuk neraka. Protes. Ngapa? Dia tidak suka ngajak aku sembahyang. Tidak suka ngajak aku sholat dan seterusnya. Jadi memang itu orang tua itu ya, bisa juga kemudian kita ditarik oleh anak-anak kita, ya. Karena apa? Karena kita tidak mengajarkan pendidikan yang benar kepada anak-anak kita. Jadi hadirin yang muliakan Allah SWT, syafaat anak kepada orang tuanya. Yang keempat, syafaat dari puasa dan Al-Quran. Nah, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Al-Quran dijelaskan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nanti sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi sahabatnya. Insya Allah puasa juga, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, ya. Sebentar lagi ini bulan puasa, tinggal sebulan lagi ya, sebulan 3 hari lagi. Puasa dan Al-Quran akan berikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan pada siang hari dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Jadi dia bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena puasa dan Al-Quran yang kita baca, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak hadirin yang bisa memberikan syafaat, ya. Kita mau pilih jalur yang mana nih? Mau jalur semuanya? Yang berikutnya adalah syafaat dari orang-orang yang syahid. Ini ya, syahid fisabilillah. Sesungguhnya seorang yang mati syahid mendapatkan 6 keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mendapatkan ampunan sejak awal kematiannya dan melihat tempatnya di surga. Diselamatkan dari azab kubur, diberi keamanan dari rasa takut yang besar, akan diletakkan di kepalanya mahkota kemuliaan dari yakut, batu permata yang nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya, dan akan dinikahkan dengan 72 bidadari, dan akan diterima permintaan syafaatnya bagi 70 orang kerabatnya. Hadis dari Ibnu Majah At-Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Insyaallah hadirin yang muliakan Allah, orang yang syahid fi sabilillah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini 5 yang saya sebutkan, ya, dari sumber buku ini. Wallahu alam, kalau kemudian ada syafaat umum yang lainnya. Sekarang yang terakhir, bagaimana atau kiat kita untuk mendapatkan syafaat. Ini kiat-kiat mendapatkan syafaat. Gimana kiatnya? Yang pertama, ini tadi. Yang pertama adalah menjaga kemurnian tauhid. Menjaga kemurnian tauhid. Jadi kita ikhlas tadi. Salah satu makna ikhlas itu adalah kita menjaga kemurnian tauhid kita, tidak tercampur kepada kesyirikan. Salimul aqidah, akidahnya lurus, akidahnya bersih. Makanya surat Al-Ikhlas itu kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Padahal isinya tidak ada disinggung di situ tentang Al-Ikhlas, enggak ada. Qul huwallahu ahad, kan? Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu berkaitan dengan tauhid. Menjaga kemurnian tauhid, salah satunya adalah kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita senantiasa merutinkan membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita sama-sama berjumpa dengannya. Salah satu keistimewaannya adalah bulan diturunkannya Al-Quran.
Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka mulai dari sekarang siap-siap sudah kita melakukan pemanasan, ya, pemanasan salah satunya adalah bagaimana kita merencanakan untuk khatam Al-Qur'an. Salah satunya menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Dan tentu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW tadi, barang siapa yang dia rutin, ya, dia belajar Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an setiap pagi, setiap petang, maka insya Allah itu akan kemudian menjadi syafaat di akhirat kelak. Ya. Kita merutinkan membaca Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga adalah sering berpuasa. Ya, berpuasa di sini ya bukan hanya puasa wajib, tapi juga puasa sunnah. Ya. Puasa tadi juga disampaikan bahwa puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Ya. Nah, gini bahasan tersendiri ya, ada yang memuliakan Allah tentang fikih puasa ya. Dan ya insya Allah kabar yang kami bisa sampaikan, kemarin kami sudah menghubungi pengurus IKADI pusat. Insya Allah nanti tanggal 10 dan tanggal 11 kita akan mengadakan tarhib Ramadan atau menyambut Ramadan sekaligus peringatan Isra Mi'raj, satu paket gitu Pak. Insya Allah kita mengundang pemateri, penceramah Kiai Haji Samson Rahman LCMA. Beliau penerjemah kitab buku La Tahzan. Nah, insya Allah beliau itu ketua kajian dan riset IKADI pusat. Insya Allah sudah oke, sudah siap datang ke Belitung. Ya, mudah-mudahan lancar. Ya, COVID juga semakin hari semakin menurun. Ini semakin banyak Pak ya. Allahu Akbar. Berita hari ini 50 orang Pak ya terkonfirmasi ya. Belum lagi yang antigennya 28 orang. Allahu Akbar. Tetap patuhi protokol kesehatan Pak ya. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa insya Allah kita ini kan kita hadirkan untuk menyambut Ramadan 1442 Hijriah. Yang ke berapa nih? Yang keempat membaca doa setelah azan. Gimana nih? Membaca doa setelah azan. Hafal doanya? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah dan seterusnya. Itu rutin membaca itu Pak, insya Allah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi? Barang siapa yang ketika mendengar azan membaca doa ya Allah, ini Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat wajib yang dirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang engkau janjikan, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Masya Allah. Ini ringan ya, tapi setiap setelah azan kita baca doa. Azan kita doa. Yang berikutnya, kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pagi petang. Dalam hadis itu, barang siapa yang dia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap pagi 10 kali dan petang 10 kali, maka insya Allah dia akan dapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Pagi 10 kali Pak, terus petang 10 kali, insya Allah dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Wah, 1 menit lagi. Yang ke berapa nih? Yang ke-6 memperbanyak sujud. Ya, artinya memperbanyak sujud ini adalah sholat. Kita banyak sholat. Ya. Satu lagi yang belum saya sampaikan adalah tinggal di kota Madinah. Setelah memperbanyak sujud, tinggal di kota Madinah, Pak. Tinggal di kota Madinah dan kita meninggal di Madinah. Hadisnya, barang siapa ingin mati atau meninggal di Madinah, maka matilah di sana.
sungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang mati di sana. Masya Allah. Kenapa Pak? Karena Rasulullah SAW meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Makanya orang haji itu Pak, biasanya cerita gitu nih Pak. Haji dan umroh itu cerita gitu ya. Wallahu alam. Baik hadirin yang muliakan Allah SWT, ini yang materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, pas jam 7. Mudah-mudahan ya materi ini bisa menambah motivasi kita, spirit kita untuk terus beramal, untuk terus meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, sehingga pada akhirnya insyaallah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini perjalanan kita masih panjang, hisab dan seterusnya. Masih ada 12, baru 5 disampaikan, berarti masih ada 7 ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Wallahu a'lam. Kita ketemu lagi pekan depan dalam kajian hadis arba'in bersama Ustaz Budi Irawan insyaallah. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sungguh indah kembang dahlia tumbuh dekat rumah di samping batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Problematika dakwah dan keumatan yang semakin hari semakin kompleks membutuhkan respon serius dari semua pihak, terutama mereka yang berdiri di garis depan dalam melakukan advokasi terhadap umat, yakni para dai. Problema dakwah yang disertai dengan perkembangannya yang pesat tentu saja membutuhkan sebuah wadah yang memberikan arahan pada umat melalui pembentukan wadah dai yang profesional, bermoral, misionir, dan visioner dalam merancang dan merekayasa langkah-langkah, rencana, dan aksi-aksi dakwah di masa depan. Wadah tersebut hendaknya bertujuan untuk memberdayakan dakwah dan dai dalam usaha merekonstruksi dan mereformasi pandangan umat terhadap tugas-tugasnya sebagai pemikul panji moralitas yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, baik moralitas sosial politik, budaya, maupun peradaban. Dengan demikian, diharapkan lahir Islam yang memberikan makna rahmatan lil alamin dalam dunia nyata, memberikan pembelaan terhadap nilai-nilai kebenaran, dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap nilai-nilai Islam yang universal. Kompleksitas dakwah dalam menghadapi gelombang dan tantangan globalisasi memerlukan langkah-langkah yang progresif, proaktif, intensif, terencana, sistematis, dan seimbang. Semua langkah ini diharapkan melahirkan pandangan baru umat yang melihat Islam sebagai pemberi solusi bagi semua persoalan umat dan kemanusiaan. Rancang bangun wadah dakwah ini bertujuan untuk memberikan pencerahan secara masif pada kaum muslimin agar mereka tidak terjerat dalam penyesatan-penyesatan yang menggelincirkan mereka dari jalan yang benar. Obsesi untuk memberikan kontribusi positif dan memberdayakan potensi umat inilah yang mendorong kami, para aktivis dakwah, mendirikan wadah para dai yang kemudian kami namakan Ikatan Dai Indonesia.
Ikatan Dai Indonesia yang disingkat dengan IKADI berdiri pada tanggal 12 Juli tahun 2002 yang kemudian dideklarasikan pada tahun 2003